Ini jalan kenapa sih macet? Apa coba? Ini jalan kenapa macet? Oh, ada polisi. Jadi seakan-akan yang bikin macet polisi gitu. Padahal tentu maksudnya polisi hadir di sana untuk mengurai kemacetan. Biasa memang polisi itu jadi posisinya serba salah. Masalah. Benar aja salah, apalagi Apalagi salah. Jangan-jangan dia tidak melayani masyarakat, tapi melayani kekuasaan. Dan ini tidak disadari tapi tercermin di dalam perilakunya. Ya, ini yang ditangkap oleh masyarakat. Nah, polisi mah ke sana bukan ke kita. Kalau kamu punya duit, jalan ke sana. Kalau nggak punya duit, nggak usah lapor. Apa bahasanya? Lapor, hilang ayam, hilang kambing. Oke, saya berikan pantun terlebih dahulu. Ke pasar pagi membeli ketupat. Ketupat dibeli bersama sambalnya. Mari kita ngobrol penuh semangat tentang reformasi Polri dan budayanya. Baik, terima kasih. Halo, selamat pagi, salam sehat. Bersama saya Indah Erlianti. Kita berjumpa lagi, senang membersamai Anda di hari ini. Saya hari ini kedatangan tamu yang luar biasa, Profesor Dr. Semiarto Aji Purwanto. Beliau adalah guru besar antropologi Universitas Indonesia. Beliau ini, saya berikan gambaran di depan sedikit, beliau ini banyak risetnya, banyak publikasinya, banyak menerima penghargaan, banyak mendapatkan beasiswa. Nah, ini saya juga harus dapatkan trik-trik dari beliau. Nah, pagi ini kita akan berbicara mengenai reformasi, Prof. Reformasi di tubuh Polri. Karena kita ketahui Polri itu kan sebagai garda terdepan pemegang keamanannya, Prof. Kemudian dia kalau biar tetap relevan di mata publik, maka perlu ada pembaharuan, Prof. Perlu ada perubahan budaya organisasi, mau tidak mau, itu harus mau. Karena harus lebih adaptif. Nah, kalau kita bicara reformasi ya, Prof, pasti banyak perspektif nih, Prof. Dari sudut pandang A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh lagi nih, Prof, menurut pandangan Prof, kondisi Polri saat ini dalam konteks reformasi itu yang seperti apa ya, Prof? Wah, pertanyaannya kok langsung ke situ. Ya nggak apa-apa, Prof. Kan kita nggak usah kebanyakan prolog, Prof. Begini, ini adalah satu pertanyaan yang langsung masuk kepada inti persoalan ya. Okay. Kalau kemudian ada permintaan, ada teriakan perlu direformasi, itu pastinya karena ada sesuatu yang tidak ideal terjadi sehingga orang banyak meminta untuk diperbaiki. Diperbaiki itu satu kata ya. Sebenarnya itu beda sekali konsepnya dengan reformasi. Kalau reformasi kan reformat baru. Jadi format ulang. Itu bukan sekedar perubahan, sekedar perbaikan ya, perubahan yang mendasar harusnya. Nah, bagaimana kondisi sekarang? Saya akan flashback sekitar 25-26 tahun yang lalu. Sebenarnya sejak reformasi politik 98 itu termasuk di dalamnya lembaga Polri sudah direformasi. Yang sangat jelas adalah Polri dipisahkan dari ABRI, sekarang jadi TNI dan kepolisian ya, mana TNI itu menjadi bagian militer dan Polri mestinya menjadi bagian sipil. Karenanya dia tidak di bawah lembaga militer tapi langsung di bawah presiden. Dan tugasnya adalah orientasi kepada hal yang sifatnya keamanan dalam hal ini memastikan safety dari warga negara, dari masyarakat, bagian itu. Nah, kalau kemudian sekarang setelah 25 tahun masih ada teriakan perlu reformasi. Nah, ini reformasi jilid kedua untuk Polri, ada apa nih? Saya menduga dan kita semua tahu ada beberapa hal yang tidak seperti diharapkan oleh Polri. Misalnya ya, di dalam konteks pelayanan, ya, ini tadi reformasi yang jilid 1 tadi kan pelayanan orientasi keluarga negara. Iya. Kalau kita bicara budaya, karena saya antropolog ya, ini ya budaya yang sangat kelihatan itu adalah material culture-nya, apa yang muncul. Jadi kalau teman-teman ke kantor polisi untuk pelayanan akan disambut dengan polisi yang berpakaian putih, ya, ketika dia sipil, tidak pakai uniformnya itu. Ini satu hal yang bagus dalam konteks dia masuk memberikan pelayanan pada warga sipil dan dia menempatkan diri sebagai bagian dari sipil.
Ketika ngobrol pelayanan begini selalu ada yang dirasakan, loh kok begini, memang tampilannya fisik sipil gitu ya, tapi barangkali dari sikap dan behavior, perilakunya masih menunjukkan dia pengen polisi, mau pakai baju apa dia polisi, kayak apa sih baju polisi, tegas, keras ya. Dan dalam banyak hal ya, mudah-mudahan gak banyak terjadi, selalu ada insentifnya kalau suratnya selesai, mau selesai berapa lama dan sebagainya, itu masih ada dan dirasakan ya. Dan karena itu jadi bagian yang diterapkan, harus ada perubahan lagi ya, dalam hal pelayanan, di dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan sehari-hari, misalnya di jalan raya, kemacetan. Ini anekdot yang nggak lucu sebenarnya, tapi sebenarnya bilang, di jalan kenapa sih macet? Apa coba? Di jalan kenapa macet? Oh ada polisi. Jadi seakan-akan yang bikin macet polisi gitu. Padahal tentu maksudnya polisi hadir di sana untuk mengurai kemacetan. Tapi orang melihat, main polisi ada di sana. Terus kalau toh macetnya menjadi, orang cari-cari. Nggak ada polisi juga salah. Artinya apa? Artinya ada ekspektasi yang di masyarakat, di warga yang tidak terpenuhi oleh polisi di jalan. Macet ada polisinya yang salah, macet nggak ada polisinya juga salah. Karena itu jadi bagian yang penting untuk sekali lagi membenahi lembaga Polri kita. Yeah. Prolognya ya. Oke, Prof. Keren banget nih Prof, pandangannya luar biasa. Memang polisi itu jadi posisinya serba salah. Benar aja salah, apalagi salah. Oke, Prof. Nah, berarti Prof, seberapa penting, mengapa reformasi di Polri itu dianggap penting gitu Prof? Di era demokrasi, sekarang kan digaungkan demokrasi begitu kan. Yeah. Kemudian di masa digital yang luar biasa saat sekarang ini Prof. Iya, Prof. Jadi sangat penting untuk sekarang kita bicara demokrasi, bicara human rights, bicara kemanusiaan, dan aspek manusiawi ini menjadi salah satu bagian yang penting di masa ini. Justru ketika kita attach dengan banyak teknologi, ya, banyak teknologi yang memudahkan kita berkomunikasi satu sama lain. Kalau baru beberapa kali kita kan kalau kontak-kontak lewat WhatsApp aja kan, lewat email, lewat sosmed gitu kan, kita tahu bahwa message tersampaikan, pesan tersampaikan, tapi yang selalu ada yang kurang. Buat sebagian orang itu adalah rasa hangat, rasa nyaman, rasa akrab yang berbeda. Ketika kita berinteraksi di mediasi oleh gadget ini dengan langsung, apa yang hilang? Sisi humanity, sisi kemanusiaan dan interaksi. Nah, selain gadget, selain teknologi yang sering menghilangkan aspek humanity dalam interaksi, dalam kaitannya dengan polisi, pertama adalah seragam. Seragam itu sudah menghilangkan aspek relasi humanity antara warga biasa dengan polisi. Seragam, ngeri seragam. Maksudnya nggak humanis lagi. Apalagi kita tahu polisinya menteng pistol di sini atau lagi operasi. Ya. Itu hal-hal material culture, budaya materi, seragam, senjata. Itu yang membuat interaksi antara polisi dan warga itu menjadi kurang human. Di masa sekarang, rasa untuk interaksi yang setara, yang lebih menekankan aspek manusiawi itu menjadi keniscayaan, bahkan menjadi harapan yang tinggi di antara warga negara. Sekarang adalah era sipil, di mana orang maunya dianggap setara. Orang bicara kesetaraan. Selama polisi menampilkan diri, citra dirinya ke warga dengan seragam dan apalagi dengan senjata yang ada di pinggang atau di balik, itu kesetaraan itu nggak akan terjadi. Aspek itu yang masih saya rasa perlu ditinjau ulang ya, bagaimana menampilkan diri di masyarakat. Ya, tadi saya sampaikan menggunakan baju putih, baju biasa itu oke banget di kantor ketika polisi datang. Ya. Jadi jangan terlalu dikecilkan ya. Makna mengganti seragam itu luar biasa. Makna mengganti seragam itu luar biasa. Itu ada sini ada pangkat itu sudah menunjukkan
Ini polisi ada di tempat yang berbeda, ada di posisi yang berbeda dengan warga, dan itu tidak menunjukkan kesetaraan. Dengan kata lain, gimana kita bisa melayani dengan baik kalau yang dilayani merasa bahwa ini yang melayani itu jaraknya tinggi sekali. Dalam konteks sosiologi antropologi Indonesia, biasanya yang melayani ini posisinya di bawah. Gitu ya. Iya, berarti Prof, uniform itu luar biasa ya Prof. Jadi pengaruh masyarakat melihat sosok polisi dengan pakaian lengkap, Kemudian ditempatkan di posisi di atas, padahal sebagai pelayan dalam tanda kutip. Konteks sosiologi antropologi kita, yang melayani itu biasanya ada di posisi yang lebih bawah. Nah, kalau dia masih menampilkan diri berbeda dan posisinya menjadi lebih tinggi, gimana dia bisa melayani dengan baik? Berarti harus ada kesetaraan ya Prof, secara ya bahasa lugasnya itu harus ada kesetaraan, mulai dari perform pada saat polisi melayani masyarakat, bagaimana bersikap, bagaimana menyapa dan seterusnya. Itu memang walaupun ada kata-kata begini kan, jangan lihat penampilan, tapi pertama kali mata memandang kan penampilan kan Prof ya, nggak mungkin tidak kan Prof ya. Iya. Justru itu makanya saya dari tadi 2 kali saya sampaikan seragam menjadi satu bagian penting. Lalu atribut kelengkapan termasuk senjata harus senjata api ya, pentungan atau itu menjadi bagian. Bahkan HP itu menjadi simbol pembeda ketika berinteraksi. Oke, Prof. Semakin menarik sepertinya ini, Prof. Tapi gini, Prof. Kalau kita mau lihat spesifik lagi, lebih spesifik, menurut pandangan Prof ini ya, kira-kira yang paling urgent atau apa yang harus segera direformasi di tubuh Polri, Prof? Maksudnya begini, apakah pertama nih harus regulasinya dulu harus kita beresin, atau masalah manajemen sumber daya manusianya, atau masalah teknologi karena kan tidak semua anggota juga paham teknologi ya Prof, kemudian tata kelola atau hal-hal lain yang memang sangat berpengaruh terhadap kondisi Polri pada saat sekarang ini Prof. Iya. Ini mohon maaf ya, karena saya orang kampus, jadi saya akan coba menjawab itu dengan satu perspektif ya. Siap. Perspektifnya kita sebut sebagai teori organisasi. Ya. Tapi secara khusus kayak antropolog, saya akan masuk dari budaya organisasi. Ada satu ahli yang terkenal yang saya suka sekali teori itu, namanya Skine. Ya. Nama singkatnya Skine. Dia bilang kalau kita mau lihat budaya organisasi, budaya itu dilihat sebagai satu nilai, value, ya, atau perilaku. Kemudian nilai itu membentuk perilaku, orientasi perilaku, kompas moralnya. Ya. Maka kita bisa lihat ke dalam 3 level. Level pertama yang tadi saya sampaikan itu material culture, yang kelihatan. Ya. Kalau sekarang bicara itu artefak, seragamnya, senjatanya, kendaraan. Kalau kendaraan mungkin sama tapi nomornya ya spesial Prof. Jadi itu adalah artefaknya yang menunjukkan dia siapa, lalu di balik itu semua ada nilai tertentu. Nah, selain aspek material culture-nya, artefaknya yang kelihatan, termasuk perilakunya kan, perilaku dan ujaran-ujarannya kan. Tiap kali kita bilang siapa, polisi, ya. Perilakunya begitu polisi, ya. Menarik ya, artefak, sesuatu yang kemudian nampak. Yang kedua adalah kita sebut sebagai expose value, ya, atau expose belief. Keyakinan atau nilai yang memang dinyatakan sebagai bagian dari budaya organisasi. Untuk Polri sekarang ini tentu saja presisi. Ya, itu adalah value yang dinyatakan menjadi bagian dari orientasi Polri sana. Ya. Nah, kalau Mbak Novi tadi ya barangkali di sini dari sisi ideologi baru ini, presisi ini, bagaimana ini diwujudkan di dalam sistem administrasi, peraturan-peraturan yang lebih detail, SOP dan sebagainya. Itu juga satu persoalan ya. Walaupun saya yakin dari sisi manajerial ini sudah dipikirkan. Yang lebih penting adalah aspek yang ketiga sebetulnya. Jadi presisi satu hal, expose value, expose belief satu hal. Tapi yang ketiga ini yang ada di core dari budaya itu kita sebut sebagai underlying assumption.
asumsi yang mendasari munculnya kenapa harus presisi. Itu apa? Saya melihatnya begini nih, ini melihat dari kacamata awam dan sok berteori gitu ya. Tadi yang pertama kan reformasi jilid awal kan bilang harusnya dia melayani masyarakat. Tapi yang kita rasakan, underlying assumption seringkali tidak disadari. Karena underlying seringkali tidak disadari oleh polisi sendiri. Jangan-jangan dia tidak melayani masyarakat, tapi melayani kekuasaan. Dan ini tidak disadari tapi tercermin di dalam perilakunya. Ya, ini yang ditangkap oleh masyarakat. Nah, polisi mah ke sana bukan ke kita. Kalau kamu punya duit, jalan ke sana. Kalau nggak punya duit, nggak usah lapor. Apa bahasanya? Hilang ayam, hilang kambing. Hilang kambing. Jadi, ini melayani masyarakat atau melayani kekuasaan? Kekuasaan bisa kekuasaan politik, bisa kekuasaan ekonomi, bisa kekuasaan moral gitu ya. Jadi seringkali underlying assumption, asumsi yang mendasari perilaku polisi tidak disadari oleh polisinya, tapi ketangkep oleh orang lain. Polisi ini sebenarnya apa sih? Apa sih what behind their behavior? Di belakang perilakunya apa sih? Oh, harusnya dia melayani masyarakat. Reformasi jilid 1. Tapi kok yang kelihatan nggak ke situ. Nah, barangkali dari sisi budaya organisasi yang diharapkan oleh Polri melalui pernyataan yang dinyatakan expose value tadi, presisi tadi, underlying assumption-nya justru berbeda. Ya, sehingga walaupun artefaknya sama, perilakunya sama, yang dirasakan oleh warga yang harusnya dilayani, asumsi dasarnya itu nggak terlayani, tidak dirasakan sama. Dari sisi itu menjadi bagian penting untuk reformasi Polri itu menyentuh underlying assumption. Bukan sekedar expose value, bukan sekedar presisinya satu hal, itu satu pernyataan yang bagus dan penting. Bukan sekedar peraturan-peraturannya, tapi asumsi pelayanan publik di belakangnya ini harusnya menjadi underlying assumption dari semua anggota Polri. Ya, Prof. Berarti apa yang dirasakan masyarakat itulah akan tercermin dari perilakunya. Iya, Prof. Dan ternyata, Prof, kita bicara reformasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ternyata ya, Prof. Jadi banyak hal yang harus kita lihat dari sudut-sudut dari banyak aspek. Hambatan nyata yang bisa Prof lihat terhadap reformasi Polri dihadapkan pada permasalahan apa, Prof? Sehingga tadi sampai ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jangan-jangan gitu. Sampai jilid 3, jilid 2 selesai. Selesai, enough ya, Prof ya. Ya, makanya tadi saya bilang, ini ternyata sulit ya, Prof. Reformasi itu pasti ketemu hambatan, terjadi benturan. Nah, pandangan Prof sendiri, kenapa kok sampai bisa terbentur masalah ini untuk reformasi Polri? Oh, itu banyak penjelasan saya rasa kalau saya gali dari masyarakat awam, lihat-lihat di berita-berita ya polisi begini gitu ya, polisi sih asal. Zaman dulu itu kalau prim jigo gitu ya, kita kalau di jalan raya ya, wah polisi itu mengabdi pada uang atau duitan. Jangan-jangan ada persoalan kesejahteraan di situ, terutama pada polisi-polisi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Street level birokrat, ya mereka yang ada di langsung berada di masyarakat. Jangan-jangan diserahkan uang sehingga mereka mesti nyari proyek kesana kemari. Ya, jadi selain melaksanakan pekerjaannya dan mendapatkan kompensasi gaji dari apa yang dilakukan, dirasa kayaknya kurang oleh polisi sendiri. Pada saat yang sama, yang kedua, polisi punya otoritas, kewenangan untuk menegakkan aturan, menindak dan sebagainya, dan itu dipakai untuk menambal yang pertama tadi. Ya, justru yang harusnya itu dipakai untuk menegakkan keadilan, menegakkan sesuatu yang tidak pas, itu dipakai. Ya kalau nggak mau gini sih nanti begini gitu kan. Itu salah. Jadi orang jadi pertama memang kesejahteraan yang kurang dirasa sehingga dia harus mencari
tambahan lain yang informal yang seringkali justru breaking the law, menabrak aturan. Yang kedua, dia memang punya otoritas. Ketiga, kita tahu lah dia punya senjata. Kalau dalam teorinya Weber yang Mbak Novi pelajari, dia memang sah untuk menggunakan kekerasan. Ya. Itu sebenarnya militer. Polisi dulu pernah menjadi militer, masih kemiliteran deh kalau dia menggunakan kekerasan. Tapi kalau dari sisi teoritik, Mbak Novi, saya ingin mengajukan gagasan begini. Polisi seperti banyak profesi yang lain, tapi berbeda dengan ini. Saya bicara organisasi. Organisasi polisi itu beda dengan organisasi misalnya perusahaan. Ya, perusahaan apa sih yang enak kita sebut? Apa ya? Yang profitnya banyak, Prof. Iya, profitnya. Iya dong, Prof. Di mana-mana kita pasti aku bicara profitnya bagaimana nih? Tapi saya nggak mau bicara profitnya dulu. Tapi membedakan organisasi Polri dengan organisasi lain, misalnya perusahaan. Ya, perusahaan kita sebutkan. Organisasi Polri itu kita sebut namanya sebagai institusi total atau total institution. Apa cirinya? Yang pertama adalah ada hierarki di situ. Lo di perusahaan biasa ya ada namanya bos dan gua ada. Yang kedua, biasanya mereka terkonsentrasi di satu tempat nyaris 24 jam. Institusi total biasanya ini cirinya ya. Jadi tempat dia kerja, tempat dia tinggal ya di situ. Polisi salah satunya. Ya, kerja di sini nanti ada mes polisi, ada asrama polisi. Jadi 24 jam sehari dia menjadi polisi. Bandingkan dengan karyawan perusahaan. Setelah bekerja dia pulang. Udah lagi ya. Oke. Lalu berikutnya dari total institution itu karena ada hierarki, sistem komandonya jelas, kontrolnya jelas. Apalagi mereka berinteraksi di ruangan yang relatif dalam tanda kutip terisolasi. Di sini aja nih, ya. Oke. Nah, kemudian karena sifat yang seperti itu, maka yang namanya status dan peran dari polisi itu sudah menjadi sangat saklek. Sekali Anda menjadi atasan, ya atasan. Sekali bawahan, ya bawahan. Nggak mungkin terjadi bawahan nego perintah atasan. Sekali nego, kamu lari ke sana. Sekali ada disersi. Nah itu total institution. Itu adalah kekuatan dari Polri dalam arti menggalang solidaritas kelompok yang kuat sekali. Tapi pada saat yang sama menjadi kelemahan untuk perubahan. Ya, tadi saya bicarakan ya, value yang terbentuk, nilai yang terbentuk pada institusi total seperti ini akan sangat susah diubah karena mereka hidup di dalam suasana tiap hari. Polisi itu tidak saat bertugas saja loh jadi polisi, tapi saat pulang ke rumah, maksudnya asrama, ke mes, itu tetap polisi. Pulang ke rumah, teman-teman polisi ini pulangnya sampai malam loh. Jangan cuma tempat tidur aja. Nggak pulang kadang-kadang, Prof. Nggak pulang. Tapi mereka ada di lingkungan yang polisi lagi. Identitas mereka berbeda dengan di luar sana. Mereka nggak sempat memainkan yang namanya role set, peran ganda. Oke, nggak sempat banget. Kalau kita sekarang di kantor, di kampus jadi dosen, pulang langsung jadi suami, jadi ayah, jadi apa lagi gitu ya. Polisi nggak sempat loh. Mereka ada yang susah. Nah itu yang membuat perubahan, terutama di tingkat value tadi, agak susah atau susah sekali justru. Ya. Bagaimana itu berubahnya? Panjang lah kalau nanti kita mau diskusikan. Kita punya waktu, kita diskusikan. Nanti saya dikasih kode-kode. Kasih kode-kode ya. Kalau terlalu panjang. Iya, okay. Iya, Prof. Jadi memang bukan hal simpel. Bukan hal simpel. Ya, bukan semudah membalikkan telapak tangan. Saya spill ya. Oke. Yang pertama itu dari pendidikannya, proses pembentukan Polri. Proses pembentukan polisi di Indonesia. Kalau underlying assumption, asumsi basic polisi tadi harus melayani warga, bukan melayani kekuasaan. Maka ketika mendidik seorang polisi, yang harus dilakukan adalah antara lain, pastikan ada di kurikulum dari awal sekali ketika pendidikan, polisi itu sudah diajarin masuk ke komunitas. Bukan sekedar mohon maaf, baris per baris,
latihan fisik, latihan macam-macam, tapi latihan masuk ke komunitas. Kalau di kampus barangkali ada KKN, ada berusaha masuk situ, tapi bukan di ujung pendidikan, dari awal sekali sudah ada orientasi. Itu salah satu sih. Membuat atau mendidik polisi yang punya concern pelayanan pada warga itu harus dilakukan kalau pendidikannya, proses pembentukannya dari awal sekali. Memang dari awal dikenalkan yang namanya warga itu seperti ini. Ini saya keren sekali, Prof. Statement Prof ini saya luar biasa. Polisi di awal pendidikan sudah dikenalkan, sudah diajari kamu itu melayani masyarakat. Dan siapa itu masyarakat? Dia harus lihat. Dan harus detail masyarakat yang dimaksud di sini yang mana gitu. Bukan melayani kekuasaan. Keren itu, Prof. Dalam bentuk Polisi, apapun ya. iya, Prof. Jadi polisi itu melayani masyarakat, bukan melayani kekuasaan. Underline bold. Cakep, Prof. Nah, oke, Nah, itu Prof. bagian yang penting ya. Iya, iya. Jadi bagaimana satu total institution itu bisa di reformasi sebenarnya. Iya. Gitu ya. Betul, Prof. Tapi dari reformasi ini kan kita juga pasti kan publik juga punya ekspektasi yang sangat besar terhadap Polri ya, Prof. Kemudian menurut Prof nih, bagaimana keterlibatan masyarakat dan transparansi bisa memperkuat reformasi Polri itu sendiri, Prof? Sebenarnya ini yang kedua dari bagaimana mempengaruhi atau mengubah institusi total untuk kemudian merefleksikan diri dan berubah. Tadi Mbak Novi mengharapkan peran dari warga. Saya justru menegaskan pentingnya peran unsur polisi sendiri untuk mengubah diri mereka. Unsur polisi yang mana? Yang itu. Yang mana, Prof? Atasan lah, apalagi atasan lah. Oke. Karena the nature of command, ya, hakikat dari pekerjaan di polisian itu komando, yang bawah orientasinya ke atas. Jadi kalau mau mengubah polisi harus melalui polisi juga, tapi polisi yang mana? Yang di atas lah. Leadership, example, ya, kepemimpinan itu adalah contoh. Di Polri, di polisi, di sebuah institusi total, niscaya yang namanya leadership, contoh itu menjadi bagian penting. Kenapa? Karena rantai komandonya tadi, karena status dan peranan tadi yang sudah sakut. Kalau atasnya begini, bawahnya begini. Atasannya bisa bilang, kamu harus begini, ya bisa atasnya. Tapi bawahannya susah bilang, lu juga nggak begini, nggak bisa kan? Karenanya figur atasnya menjadi bagian penting. Nah, jadi yang pertama itu. Yang kedua, nah bagaimana masyarakat? Ya kan, bagaimana orang awam? Ya. Buat saya yang sekarang menjadi bagian penting dan sudah dilakukan. Kalau teman-teman perhatikan apa yang ada di gerakan sipil, terutama yang masuk dan gampang sekali kita pantau di media sosial, adalah bagaimana warga sipil atau warga netizen yang disoroti adalah para pimpinan. Jadi kalau teman-teman cek di situ ya, yang disoroti adalah para pimpinan. Tentu mereka menyasar polisi-polisi pelaksana ya, yang kita sebut sebagai street level birokrat yang langsung berhadapan dengan warga. Ya, dasar polisi di jalan masih begini, polisi begini yang di jalan. Tapi sasaran paling empuk untuk dibicarakan oleh netizen adalah atasan-atasan. Siapa mereka? Perwira menengah. Siapa mereka? Perwira tinggi. Sehingga gaung di internet, di dunia digital itu, kalau ada 100 street level birokrat, 100 prajurit 100 polisi tingkat bawah berbuat kesalahan, tentu ditindak, lalu masyarakat bla bla. Tapi satu orang perwira tinggi polisi kesalahan, itu berbulan-bulan itu jadi diskusi. Jadi tren untuk pembicaraan. Apa artinya? Ya, atasan menjadi bagian yang sangat perlu untuk perubahan di dalam institusi total, dan warga masyarakat tahu persis perilaku itulah
Di dunia sipil kita sudah mendapat contoh kemarin ya, bagaimana DPR itu bukan cuma dikritik performanya, performa kinerja legislasinya, tetapi perilaku anggotanya gitu ya. Dan makin dia adalah pimpinan DPR, makin kencang. Anggota biasa juga dikritik, tapi begitu level pimpinannya makin kencang. Nah, itulah ciri dari institusi total organisasi, budaya organisasi di institusi total. Dari pendidikannya, dari pimpinannya. Warga biasa yang dikontrol paling tinggi, pimpinan, leadership itu ada di situ. Baik, Prof. Ini kayaknya semakin hot saja, Prof. Makin kesini kita ngobrol kita. Memang ternyata leader itu sebagai ujung tombak ya, Prof. Melihat perubahan ya sebagai contoh. Karena bukti nyata itu lebih baik contoh daripada 1000 kata-kata begitu ya, Prof. Katanya kan. 1000 prajurit gitu. Ya. Oke, Prof. Nah, berarti begini ya, Prof. Kan artinya reformasi itu tidak akan berhasil bila tanpa perubahan dari budaya organisasi. Betul. Nah, kalau begitu budaya organisasi yang ideal yang dibangun di tubuh Polri itu menurut Prof seperti apa ya? Sekarang ini, Mbak, kalau dilihat dari indikasinya sudah ideal, artinya Polri itu sudah punya budaya organisasi, budaya polisi yang sudah mantap di Indonesia. Persoalannya adalah apakah budaya polisi yang sudah mantap itu sekarang kompatibel dengan masa sekarang, itu kan? Jadi sebenarnya kalau dalam konteks membangun budaya polisi, budaya Polri yang kuat, yang bagus, itu sudah berhasil. Apa ciri-cirinya? Ya, solidaritas, spirit corpsnya kuat. Bla 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 bla. Anggota oke, sip, anggota sama masa. Spiritnya kuat. Sesama polisi solidaritasnya kuat dibanding organisasi-organisasi yang lain, jauh lebih kuat. Bahkan value atau nilai polisi itu bukan cuma dianut oleh para anggota polisi, tetapi orang-orang sipil juga kepolisi-polisian. Siap, laksanakan 86 dan itu sudah menjadi bagian dari bahasa sipil sekarang. Di rumah anak-anak istri polisi itu juga merefer kepada budaya polisi. Ya, ibu-ibu Bayangkari kelihatan kayaknya istri polisi, bukan istri polisi ya. Kalau saya nih waktu anak-anak, waktu remaja, waktu saya mudaan dulu sekolah kuliah, saya tahu nih di antara teman-teman saya yang anak polisi, ya, ketahuan nih anaknya begini-begini, lu anak polisi ya. Ya, lu anak tentara ya, itu tahu. Kenapa? Karena perilaku mereka merujuk kepada satu value tertentu yang berbeda dengan value yang saya dan teman-teman saya bagian dari sipil anut. Ini beda sekali. Anak polisi itu perilakunya beda dengan anak sipil. Kita bisa rasakan, bisa menduga-duga kok kalau lihat perilaku anak-anak polisi. Apa artinya? Budaya polisi demikian kuat tidak saja mengikat anggota polisi, tetapi juga sekitarnya. Sekali lagi, di dalam konteks pembangunan budaya polisi, Polri sudah ada di sana. Tinggal persoalannya, budaya polisi yang dikembangkan sekarang ini kompatibel atau tidak dengan tuntutan sekarang. Yang ada tadi sampaikan. Nah, itu yang harus dijawab, Prof. Itu yang harus dijawab. Kompatibel nggak? Ya. Kalau orang masih bicara reformasi, pastinya ada yang mislek. Ya. Ada sesuatu yang harus dibenahi ya, Prof. Betul, ya, ada sesuatu yang harus dibenahi dan harus dicermati. Dan itu kita harus berlapang dada ya, Prof, untuk bisa menerima itu. Betul. Kenapa lapang dada itu satu kata kunci? Saya lupa tadi sampaikan. Resistensi tertinggi. Karena tadi korps sudah sangat kuat. Resistensi tertinggi justru dari dalam. Tadi Prof bicara mengenai value, bicara mengenai nilai-nilai. Pasti kan nilai-nilai ini akan dipegang oleh setiap anggota. Nah, ini diharapkan nilai-nilai ini bukan hanya sebagai jargon, slogan, tapi harus bisa terinternalisasi, teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari untuk anggota, untuk keluarga dan masyarakat di sekitar pastinya, Prof ya. Seperti bagaimana menanamkan nilai integritas, memberikan pelayanan,
profesionalisme. Nah ini diharapkan untuk tidak jadi slogan lagi, Prof. Tapi memang benar-benar ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini menurut Prof bagaimana untuk saat sekarang ini? Pada saat kita bicara reformasi besar-besaran di tubuh Polri begitu, Prof. Kita semua memerlukan cermin untuk bisa mengatakan saya ganteng atau saya cantik. Dan ketika saya mengklaim saya ganteng, saya cantik, orang bilang GR lu. Ya. Jadi yang kita perlukan ternyata bukan sekedar cermin untuk melihat diri kita, tetapi juga saya susah cari bahasa, acknowledgement, pengakuan dari pihak lain. Mbak Novi memang cantik, kalau Aji nggak begitu ganteng, jauh dari ganteng gitu ya. Walaupun ketika saya lihat baju kita sama, Prof. Baju kita Sama-sama sama-sama NTT. Walaupun begitu, kita nggak bisa mengatakan bahwa kita sudah baik dengan slogan, dengan spanduk, dengan apapun, nggak bisa. Kita memerlukan pertama cermin sehingga kita bisa self introspeksi sendiri. Cermin itu kita ngobrol sendiri, oh saya kurang ini, saya kurang itu. Tapi yang lebih penting lagi, cermin yang ada di komunitas, di masyarakat yang sedang di luar diri kita ya, Prof. Iya. Jadi mengatakan bahwa apa yang diperlukan, apakah perubahan di polisi sudah bagus atau tidak, apakah yang sekarang dilakukan sudah bagus, itu yang dievaluasi bukan Polri-nya. Evaluasi harus disampaikan kepada users dari Polri. Dan kemudian kayak apa gagasan polisi? Kalau saya tadi bilang bahwa budaya polisi sudah bagus, sebagai akademisi saya lihat indikasi memang sudah bagus, tapi dalam konteks pelayanan, dalam konteks bagaimana dia perform, apa tadi yang dituntut? Pelayanan pada warga negara, perlindungan pada warga negara, sudah atau belum? Nah yang bagian ini nih, saya kok merasa kalau itu dilakukan assessment, gap ya, ekspektasi. Polisi kan sudah perform, berekspektasi kayaknya sih sudah bagus, nggak boleh mengatakan SOP kita sudah bagus, anak-anak kita sudah kuat, nggak bisa kayak gitu saja mengatakan bahwa kita artinya kita nggak ngaca, atau cuma ngaca dan bilang oh sudah cakep, kita lupa acknowledgement, pengakuan dari orang luar. Menurut lu itu cakep, menurut lu itu lu udah cakep, lihat bagian sini. Jadi bagian itu ya yang saya rasa perlu sedikit kerendahan hati dari Polri untuk melihat bahwa self claim atau klaim bahwa kita siap, kita sudah bagus, itu pelan-pelan harus dibarengi dengan assessment atau evaluasi di users, pengguna jasa, orang yang merasakan sudah dilayani oleh Polri, ya seperti apa? Ya. Berarti kan memang bagus itu bukan versi pribadi, bukan versi kelembagaan. Tapi kita bisa mengatakan bagus itu adalah user yang mengatakan. Kita kalau di dalam ini agak repot ya, saya kan kebiasaan berdiri di kelas ya. Jadi kalau dalam teori itu yang namanya identitas, yang namanya diri kita itu tidak muncul dari klaim kita. Kalau Mbak Novi bilang, saya orang Jawa, itu self claim. Tapi orang lain bisa bilang, lu kok kayak gitu sih, kayak bukan orang Jawa. Wah bisa loh. Saya orang Jawa, istri saya orang Jawa, anak-anak saya tentu anak Jawa karena di rumah kami didik dengan cara Jawa. Tapi di luar di sekolah dia berinteraksi dengan kelompok yang lain. Sehingga tiap kali dia berinteraksi dengan saya anak-anak kita anak Jawa, ya orang Jawa kan orang Jawa, bapak ibunya dan kita ngomong Jawa juga di rumah. Anak-anak juga sedikit banyak ngomong Jawa. Tapi tiap kali kita ajak pulang kampung, ke kampung halaman saya di Kutoarjo sana, saya harus bilang Kutoarjo biar teman-teman tahu. Sepupu-sepupu mereka bilang, dasar orang Jakarta, dasar orang Depok, kamu itu bukan orang Jawa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi orang Jawa di sana. Jadi tiap kali kita mengatakan diri kita A, B, C, nggak bisa kita yang mengklaim, tapi kita membutuhkan orang lain. Pengakuan itu
muncul di dalam interaksi dengan orang lain, bukan dari klaim kita sendiri. Oke, Prof. Berarti keberhasilan kita itu berdasarkan pengakuan masyarakat banyak. Betul. Kita berhasil, kita sukses kalau masyarakat mengatakan dan setuju dengan statement itu. Nah, seperti halnya Prof, kalau kita lihat kondisi polisi di luar negeri sana yang berhasil mereformasi budaya organisasinya, Prof. Seperti misalnya salah satunya seperti ada New Zealand, ada Australia juga. Di sana mereka dari penegakan hukum, ya kalau bicara penegakan hukum berarti kan agak keras begitu ya, Prof. Kemudian ke arah yang lebih pencegahan. Nah, menurut Prof nih, bila kita melihat dari kondisi polisi yang ada di luar negeri, kira-kira ada tidak sih inspirasi buat kepolisian di Indonesia? Ya walaupun memang culture-nya beda, Prof, gitu ya. Tapi ada tidak yang bisa dijadikan inspirasi bahwa ini loh reformasi di dalam tubuh Polri. Ini loh perubahan budaya organisasi yang akan menuju kepada suatu kebaikan. Yang dimana nanti masyarakat akan mengklaim, oh iya, polisi sudah jauh lebih baik. Oh iya, polisi sudah bisa melayani dengan hati. Oh iya, uniformnya itu sudah copot, gitu kan. Tadi kan kita uniform itu kan luar biasa sekali, Prof, berpengaruhnya kepada masyarakat. Kira-kira bagaimana, Prof, pandangan Prof untuk hal ini? Satu hal untuk bukan cuma kita renungkan ya, tapi kita pelajari baik-baik dan tidak tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Maksud saya begini, tadi Mbak Noti pintar banget itu. Ini secara culture berbeda-beda ya, karena saya antropolog, saya akan bicara konteks kebudayaan kita beda-beda. Karenanya mengambil segala sesuatu yang berasal dari tatanan di luar kita itu juga belum tentu satu gagasannya bagus, harus sesuaikan dengan konteks kita. Apa sih yang bagus untuk sekarang ini? Katanya demokrasi dan human rights. Tapi demokrasi yang seperti apa? Human rights, hak asasi manusia yang seperti apa? Nah itu kemudian ada konteks yang Mbak, saya kasih contoh bagaimana leader itu punya kemampuan dan mestinya kapabilitas yang tinggi untuk menafsirkan gagasan-gagasan agung, masterpiece di dunia ini. Misalnya demokrasi, itu harus ditafsir oleh seorang leaders dengan pas. Ada seorang Perdana Menteri dari Singapura yang sangat legendaris, Pak Lee Kuan Yew. Bertahun-tahun kan dia menjadi Perdana Menteri. Ada yang protes untuk segera turun? Ada. Kenapa? Karena dia membawa kemakmuran untuk orang Singapura. Lalu dia dengan tegas bilang, yang diperlukan oleh Singapura, yang diperlukan oleh bahkan dia klaim Asia Tenggara is a strong leader. Pemimpin yang kuat, bukan pemimpin yang demokratis yang mendengarkan terlalu banyak. Itu Pak Lee Kuan Yew. Ya. Jadi demokrasi bukan satu-satunya dimensi yang dia coba penuhi di dalam konteks memakmurkan negara. Bahwa demokrasi itu penting, ya, tapi bukan satu-satunya. Dia bilang strong leadership. Nah di Indonesia apa yang diperlukan? Nah, silahkan diijai. Tapi dalam konteks tadi Polri, memang yang diperlukan sekarang bukan cuma reformasi ya Mbak. Kalau tadi yang contoh tadi, itu transformasi dari melayani kekuasaan ke melayani warga. Itu harus transformasi. Berubah, bukan jadi bukan saja reform, tapi transform, ubah. Ya, dari yang tadi kan basic underlying asumsi dasar yang ada underlying yang seringkali tidak sadari, itu yang harus ditransform. Bukan sekedar direform ya, tapi ditransform. Nah, transform menuju kemana? Ayolah kita pikirkan baik-baik. Melayani warga itu seperti apa? Perhatikan warganya. Pengetahuan sosiologis, antropologis kita mengenai warga, itu yang pertama harus kita tahu. Melayani warga, apa sih yang mereka butuhkan, apa sih yang mereka tahu. Jangan kita melayani warga misalnya dengan program yang kita susun sendiri, karena kita punya bayangan yang namanya rumah yang bagus, yang sehat, itu yang seperti ini. Lalu kita layani warga dengan membangunkan rumah dengan model yang kita bayangkan ini sehat dan bagus. Ingat loh, di tempat kita Indonesia yang kaya sekali dengan
ekspresi budaya beda-beda. Bentuk arsitektur rumah itu beda-beda. Yang disebut nyaman oleh orang Jawa beda dengan yang disebut nyaman oleh orang di NTT. Timur Tengah Selatan, di TTS tempat saya dapat kain ini misalnya ya. Orang di sana rumahnya namanya Ume Kebubu. Rapat-rapat begitu. Gak ada jendela, gak ada sinar. Itu yang mereka bilang paling nyaman di situ. Kalau jalan lagi ke timur di Papua, sebagian mereka tinggal di Hone. Sebagian tinggal di ada rumah di atas pohon. Yang digantung itu ya, Prof? Ya, di atas pohon, bukan digantung, tapi di atas pohon. Itu yang mereka anggap nyaman. Lalu kita mau melayani masyarakat dengan membangunkan rumah yang menurut kita aman, nyaman, dan sehat. Itu rumah kita. Ya dijamin gak ada yang tinggal di situ. Kita betah malah mereka merasa asik dan sebagainya. Karenanya melayani masyarakat itu jargon yang maksud saya jangan jadi jargon, tapi benar-benar jadi value. Anda harus tahu, kita harus tahu yang benar-benar dibutuhkan oleh warga itu apa. Nah, persoalannya di Indonesia, kalau kita pakai perspektif masyarakat itu, Indonesia itu sangat majemuk, sangat diverse, beda-beda, termasuk gagasan ideal mengenai misalnya tadi rumah yang bagus aja macam-macam. Ya, bagaimana pelayanan yang bagus itu juga macam-macam. Karenanya, nah ini agak sedikit paradoks ya. Policy, kebijakan tidak boleh terlalu saklek di tingkat nasional. Karena dia harus bisa ditafsir sesuai, terbuka ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di tingkat lokal. Nah itu prinsip pelayanan yang utama buat saya. Ya, bagaimana kita tahu terlebih dahulu yang diharapkan oleh masyarakat, baru kita bisa melayani. Bukan membawa perspektif kita, value kita, yang menurut kita bagus, kasih ke masyarakat. Belum tentu. Polisi mesti lebih sensitif. Iya, lagi-lagi jangan pakai kacamata kita, Betul. tapi pakai kacamata orang untuk bisa menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan yang sudah kita lakukan untuk bisa melayani masyarakat. Walaupun polisi bukan alat pemuas ya, Prof ya. Tapi Iya. persoalannya ya, Iya. begitu kita melihat yang seperti itu, Iya. lebih istilahnya lebih partisipatoris, lebih bottom up, harganya memang mahal karena kita perlu banyak hal. Oke, Prof. Ini tidak terasa, Prof. Kita sudah berbincang-bincang sudah hampir lebih dari 40 menit. Terakhir nih, Prof. Kira-kira apa yang bisa Prof sampaikan berupa pesan, harapan terhadap generasi muda nih, Prof, khususnya Gen Z, Gen Alpha, dan masyarakat secara luas terkait pentingnya mendukung reformasi Polri itu sendiri. Oh iya, saya rasa ini bagian yang penting ya. Ya. Reformasi Polri, sebagaimana saya sampaikan tadi, tidak cukup hanya dilakukan di institusi Polri sendiri. Justru dia harus berada di lingkup yang lebih luas ya. Jadi ketika kita bicara soal reformasi Polri, teman-teman yang berada di dalam posisi aktif untuk mereformasi itu harus juga aktif mendengarkan apa yang dimau oleh warga di sana ya. Dan bagaimana warga sendiri? Nah itu tidak partisipasi di dalam konteks ini memberikan input pada bagaimana Polri yang ideal itu harus diberikan. Dan ada dua perspektif di sini. Pertama di Polri, lembaga Polri juga harus membuka diri terhadap masukan dari warga sedemikian tebel kuping kita karena masukannya seringkali nggak enak. Sakit, Prof. Loh, kalau perlu perubahan kan karena mereka nggak terima kan, ya terus tebel. Yang kedua, karena jangan ditutup saluran itu. Yang kedua, bagaimana ini yang saya harap kita nggak sampai di situ. Bagaimana warga itu tetap berada di dalam posisi mendukung Polri, tidak apatis. Ya. Nah, kalau kemudian warga, orang-orang di sana merasa bahwa tidak mendapatkan manfaat apapun, orang bisa akan bilang, silahkan apa mau lu deh. Bahasa ibu saya, sakarmu deh, mau direformasi mau tidak. Nah, jangan sampai itu. Itu tahap apatis. Kita tidak mengharapkan itu. Jadi jangan apatis. Ya, kita harap mereka tetap memberikan masukan, kritik sekalipun. Tidak apatis itu tentu harus juga diimbangi dengan keterbukaan di kita.
makin kita menutup diri, merasa gue udah ngaca kok, saya udah ngaca di kaca, saya ganteng, saya cantik. Jadi apatisme itu muncul karena biasanya mereka frustasi menemukan tembok-tembok yang ketutup, saluran-saluran yang ketutup ketika mereka ngasih feedback. Feedback itu yang kita harapkan dari orang-orang banyak di situ. Feedback macam apa? Saya kok tidak terlalu melihat mau feedback yang konstruktif, mau destruktif, mau sekejam apapun. Semua feedback kita, bahkan feedback yang mengatakan kamu salah dari awal, itu tidak apa-apa. Apa yang salah dari awal? Underlying assumption tadi. Kamu selama ini melayani kekuasaan, ya terima saja, karena itu yang dirasakan, yang dilihat oleh warga. Kamu kurang melayani warga, iya terima saja. Dan tadi transformasinya dari underlying assumption, melayani kekuasaan, ini tentu bukan expose beliefnya polisi ya, ini adalah cerminan di masyarakat. Ini yang harus ditransformasi pada melayani warga. Kita berharap masyarakat kita tidak apatis, tetap memberikan masukan. Pada saat yang sama, institusi Polri kita harap juga selalu membuka diri terhadap kritik sekencang apapun. Baik, terima kasih Prof. Obrolan hari ini luar biasa sekali. Terima kasih pemikiran-pemikirannya dari Prof yang luar biasa sekali. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik, terima kasih. Saya berikan pantun penutup lagi ya. Ke kota Solo membeli batik, warnanya indah biru dan merah. Semoga diskusi hari ini memberikan praktik untuk Polri yang lebih amanah. Saya Indah Erlianti, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap optimis. Mari bersama kita dukung reformasi Polri menuju Indonesia yang lebih baik. See you soon, stay safe, stay healthy, goodbye, see you. Terima kasih Prof. Terima kasih Mbak, terima Oke, kasih, thank you, terima kasih.